Salam hormat kepada Ko Joshua dan juga untuk rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Hefa Edriko dengan NPM 2431159 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba live coding untuk mengerjakan soal ujian tengah semester untuk lab pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini untuk studi kasusnya kita diminta untuk develop sebuah aplikasi untuk menghitung nilai akhir dari mahasiswa. Nah, di mana di sininya ada 3 jenis penghitungannya. Ada penghitungan yang berbeda untuk morning class, evening class, dan juga online class. Nah, untuk di sini juga kita diminta untuk implementasikan prinsip-prinsip OOP yang meliputi encapsulation, inheritance, polymorphism, dan juga abstraction. Kita langsung masuk coba ke uji coba kodenya. Pertama, kita akan import dulu modul abstraction methodnya dengan from ABC yang kecil. Kita import ABC besar, abstract method. Ini harusnya tidak ada spasi. Nah, kemudian di sini kita ada kelas mahasiswa sebagai induknya dengan ABC. Mengapa kita menggunakan kelas mahasiswa? Ada modul ABC ini nanti kita mau panggil untuk abstract methodnya. Jadi kita perlu modul ABC di sini. Nah, yang pertama kita perlu mendefinisikan atribut apa saja sih yang akan ada di mahasiswa ini. Lalu kita melihat yang pastinya semua mahasiswa akan punya nama. Kemudian dari ketiga kelas ini yang nilai yang sering muncul itu atau yang muncul di semua kelas itu ada tugas dan juga UTS. Jadi kedua hal ini akan kita definisikan di kelas parentnya, di kelas induk, yaitu kelas mahasiswanya. Jadi pertama kita define dulu init, lalu di dalamnya ada self, diikuti dengan nama, tugas, dan UTS. Tanda 2. Lalu kita definisikan masing-masing, ada self nama sebagai nama, kemudian ada self tugas sebagai tugas, dan juga self UTS sebagai UTS. Nah, kemudian untuk prinsip enkapsulasi ini kan belum di private, jadi saya akan memprivate data-data ini untuk nama, tugas, dan juga UTS. Hal ini supaya data-data tersebut kita nggak bisa akses di luar kelasnya. Jadi gimana kita mau cara aksesnya? Kita perlu sebuah metode. Misalnya di sini kita mau metode untuk mengambil data tersebut, kita namakan ambil data self. Nah, di sini yang perlu kita ketik adalah ketik return saja, supaya ketika kita panggil metode ini, dia akan mengembalikan, dia akan return data-data kita berupa self name, self nama kita. Sebentar, ini F. Kemudian ada self tugas. Kemudian ada self UTS. Nah, ini untuk bagian pengambilan datanya. Kemudian untuk bagian penghitungan nilai kita akan mencoba untuk mengimplementasikan abstraksi, di mana kita nih mendeklarasikan metodenya. Di sini kita deklarasikan dulu def hitung NA. Tapi karena kita mau abstract, di atas ini kita kasih dulu dekoratornya abstract. Nah, method. Nah, di sini untuk hitung NA-nya, karena kita mau pakai abstraction method, jadi yang kita perlukan adalah pass, karena kita nggak perlu deklarasikan di sini karena kita berusaha untuk menyembunyikan detail-detail penting. Jadi proses-proses penting yang dilakukan sistem kita sembunyikan di sini. Jadi nantinya user hanya akan melihat gimana sih bagian-bagian yang penting yang perlu dia ketahui saja, sementara sisanya akan diketahui dalam sistemnya. Tapi kalau di sini kita paskan saja supaya nanti tinggal didefinisikan ulang di class childnya nanti. Untuk kelas mahasiswa kurang lebih seperti ini saja. Ini untuk kelas induknya. Kemudian kita akan bikin class child yang pertama. Kita ambil dulu yang morning class. Berarti di sini kita definisikan sebuah kelas baru, class.
kita namakan pagi. Lalu di dalam kurung ini, kita ketik mahasiswa untuk menandakan bahwa si kelas pagi ini, dia merupakan turunan dari kelas mahasiswa ini. Yang mana artinya kelas pagi ini adalah child class dari mahasiswa. Nah, kemudian dalam sini kita tinggal define kembali hal-hal yang kita perlukan seperti tadi yang self, ada nama, tugas, dan juga UTS. Namun, di kelas pagi ini ada tambahan yaitu UAS. Jadi kita perlu tambahkan UAS di sini. Nah, untuk hal ini karena tadi kita di kelas mahasiswa atau kelas induknya kita sudah definisikan self, nama, tugas, dan juga UTS. Di bawah sini yang kita perlukan adalah kita panggil saja dengan super. Super, buka tutup kurung, titik, init. Lalu kita panggilkan yang tadi kita sudah define, yaitu ada nama, tugas, dan juga UTS. Hal ini adalah supaya kita tidak perlu definisikan ulang lagi di class child, dia akan langsung ambil dari class parent untuk data-datanya. Jadi di sini kita tinggal definisikan lagi untuk UAS-nya saja. Berarti self UAS sama dengan UAS. Nah, hal ini untuk define-nya. Kemudian, untuk hitung nilai akhirnya, kita define hitung NA ini self. Nah, di sini kita menggunakan prinsip polymorphism, di mana sebuah metode bisa dinamakan dengan metode yang sama, tapi dia hasil outputnya berbeda-beda untuk setiap kelas. Nah, ini contoh yang pertamanya kita di pagi. Di pagi ini kita pertama-tama kita harus kan ambil data ini dulu supaya bisa dipanggil lah datanya. Karena kalau private kita nggak bisa panggil sembarangan dengan kelas yang berbeda. Misalnya kita di kelas pagi kita nggak bisa langsung panggil datanya. Jadi kita perlu ambil datanya terlebih dahulu. Kita taruh placeholder, nama kita taruh N, tugas kita taruh T, dan UTS kita taruh U. Di sini kita akan panggil dengan self ambil data, buka tutup kurung. Nah, jadi di sini nanti self ambil data ini dia akan manggil metode ini, lalu dia akan kembalikan data ini. Nah, placeholder N dia akan berisi data nama ini, nama mahasiswanya. T dia akan mengembalikan data nilai tugas. Lalu untuk U dia akan mengembalikan data UTS. Nah, setelah kita define ini, baru kita bisa masuk ke penghitungan nilainya, penghitungan rumus. Kita hanya perlu mengetik return, lalu kita masukkan rumusnya. Nah, di sini rumusnya itu 30%, kita buat 0,3 daripada kita nulis 300 dibagi 100. 30 dibagi 100, kita tulis 0,3 saja. 0,3 kita bagikan dengan nilai tugas, T. Kemudian kita tambah 0,35 dikalikan dengan UTS, berarti U ya. Kemudian kita tambahkan dengan 0,45 ya, kalau tidak salah. Ya, 0,45 kita kalikan dengan UAS. Karena UAS ini kita gak ada taruh variabel sini, kita panggilnya dengan self UAS. Self UAS. Nah, ini untuk penghitungan nilai akhir untuk kelas yang pagi. Kemudian, selanjutnya kita tinggal lanjut saja untuk kelas yang malam. Kelas malam kita tinggal ulangi sama dengan step sebelumnya. Kelas malam lalu mahasiswa untuk mendefine supaya bahwa si malam ini dia tuh memiliki parent kelasnya itu mahasiswa. Ya. Di dalamnya sama, kita tinggal define kembali, define init lagi. Dalamnya ada self, nama, tugas, UTS. Namun di sini bukan UAS, tapi dia berupa project. Berarti kita tulisnya project. Nah, sama seperti tadi, kita panggilkan dulu dengan super titik ini untuk memanggil data-data dari parent class kita. Tadi ada nama, tugas, dan juga UTS.
Kemudian kita definisikan mandiri projectnya. Self project sama dengan project. Kemudian untuk hitung NA-nya lagi, kita definisikan lagi. Hitung NA. Hitung nilai akhir, self. Lalu NTU sebagai placeholder kita untuk nama datanya. Self, ambil data. Lalu buka tutup kurung. Nah, kemudian kita tinggal return dengan perumusannya tadi. 0,4 dikali tugas dikali T ditambah 0,3 dikali UTS U, kemudian 0,3 ya, 0,3 dikali self project. Nah, kemudian kita tinggal lanjut definisikan kelas yang terakhir, yaitu kelas online. Kelas harusnya cek kecil. Nah, kelas online mahasiswa sama kayak tadi ya. Lalu kita define juga init, ada self, nama, tugas, UTS sama kayak tadi. UTS. Namun di sini dia ada tambahan berupa forum dan juga project. Kita letakkan dulu forum dan juga project. Ya. Lalu kita sama kayak tadi, kita panggil super untuk memanggil data-data yang ada di kelas parent kita. Titik init, titik garis 2, nama, tugas, UTS. Nah, kemudian kita perlu define kembali untuk forumnya, forum dan juga self project. Kenapa ini? Project. Nah. Lalu kita tinggal untuk metodenya yang define hitung NA. Kita ambil dulu datanya, ada N, ada T, dan ada U untuk nama, tugas, dan juga UTS. Self ambil data, buka tutup kurung, kita return dengan 0,2 ya, kalau tidak salah rumusnya tadi. Iya, 0,2 untuk forum dikali self forum ditambah dengan 0,3 tugas, 0,3 dikali T ditambah 0,25 UTS, 0,25 U, lalu 0,25 project, 0,25 kali self project. Nah, untuk polymorphism, prinsip polymorphism tadi saya sempat singgung. Nah, di sini kita ada metode hitung NA. Tapi di hitung NA ini isinya beda-beda. Yang di kelas pagi dia returnnya 0,3 dikali tugas, 0,35 dikali U, lalu ditambah 0,45 dikali self UAS. Untuk yang di malam, dia returnnya beda nih untuk penghitungannya. Ada 0,4 dikali tugas, ditambah 0,3 kali U, ditambah 0,3 dikali self project. Lalu yang online ada 0,2 kali self forum, 0,3 dikali tugas, 0,25 dikali UTS, dan juga projectnya. Nah, jadi polymorphism ini artinya tuh sebuah metode dia bisa memiliki output yang berbeda-beda walaupun nama metodenya itu sama. Untuk di sini, jenis polymorphism yang kita pakai itu polymorphism dengan metode inheritance. Jadi, di kelas induknya, dia ada metode utamanya, yaitu hitung NA. Tapi ketika sampai di kelas child, dia metodenya masih sama, tapi di override. Nah, kalau kita nggak menggunakan abstraction method tadi di sini, misalnya kita taruhlah rumus yang pertama ini tanpa self UAS. Nah, ketika di bawah sini, kalau kita mengketik ini, yang si return ini, dia tuh override. Jadi yang punya si parent metodenya, hasil keluarannya dia tak akan pakai, tapi dia akan mengikuti sesuai apa yang ada di child. Itu adalah polymorphism dengan inheritance. Ya. Kemudian untuk dari soalnya lagi, kita diminta untuk run the code lalu showcase 3 hasil yang berbeda.
Berarti kita memerlukan 3 objek yang berbeda untuk masing-masing kelasnya. Berarti satu kelas, satu objek. Kita coba dulu ya. Untuk objek yang pertama kita buatkan untuk yang kelas pagi. Berarti P1. Kita namakan P1 dulu. P1. Objek P1 dia berasal dari kelas pagi dengan atribut sebagai berikut. Misalnya nama pertama Heaven. Lalu di sini dia ada 3 inputan untuk nilai. Berarti setelah Heaven ini kita koma. Misalnya kita kasih nilai 90, 86, dan juga 89. Nah, berarti yang di bagian highlight ini merupakan data atribut dari si objek ini dengan kelas yang pagi, karena dia ada 4. Nah, kemudian kita lanjut yang malam. Malam kita kasih kode M1. M1 ini adalah objek dari kelas malam dengan data atribut, kita namanya bisa Budi. Kemudian untuk nilainya, misalnya kita kasih 100, 90, dan juga 84. Karena kelas malam itu dia punya tugas, UTS, dan project yang berupa nilai. Nah, lalu untuk online, ya, O1 namanya. Untuk objek O1, dia dari kelas online. Nah, dia mempunyai 4 nilai ya di sini ya. Berarti dia mempunyai nama, misalnya Padi, namanya Padi. Lalu dia punya nilai 80, 76, 98, dan juga 85. Ini untuk objek ketiga kita, objek instingnya, berarti untuk mengetes masing-masing dari penghitungan ini. Kemudian untuk cara kita mengeluarkan outputnya, kita perlu run kan? Iya. Untuk mengeluarkan outputnya, kita perlu print. Ya. Print, kita buka kurung, awalannya F supaya nanti kita bisa panggil floatnya. Kita buka kurung, kita kasihlah kata-kata bagus dulu. Misalnya mahasiswa dengan nama. Kita mau panggil nama di sini, berarti kita perlu buka tanda kurung kurawal. Saya mau agak spesial dikit. Karena kalau kita mau ambil nama di sini, kita perlu menggunakan metode. Karena nama tadi kita private datanya, berarti kita nggak bisa sembarang ambil. Jadi, kita panggil dulu metode yang ambil data ini dengan objeknya. Misalnya objek kita kan P1 nih. Print yang pertama kita untuk yang kelas pagi lah. Print 1, kemudian kita ambil data, P1 ambil data, kita buka tutup kurung, ini nanti dia akan ambil data dari sini. Kemudian, gimana kita mau munculin namanya saja? Karena kalau kita letakin kayak gini, dia akan ambil semua data berupa nama, tugas, dan juga UTS-nya. Nah, karena tadi kita simpannya bisa dibilang kayak sebuah array, kita bisa panggil data yang ke 0. Karena penghitungan di Python ya, kalau tidak salah, dia itu mulainya dari 0, bukan mulai dari 1. Jadi, nama ini data ke 0, self tugas, data pertama, self UTS, data kedua. Kita udah ambil nama di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat apa ya? Mahasiswa dengan nama memiliki nilai akhir sebesar 2. Lalu di sini kita buka kurung kurawal lagi, baru kita panggil metode hitung nilai kita. Dimulai dengan objek kita dulu, P1 titik hitung nilai akhir NA. Buka tutup kurung. Nah, kita akan coba run dulu, siapa tahu mungkin amit-amitnya ada error. Tapi seharusnya ini sudah mengeluarkan hasil print. Nah, mahasiswa dengan nama Heaven memiliki nilai akhir sebesar 97,15. Nah, untuk yang kedua yang ketiga, kita hanya perlu mengulanginya saja. Kita mulai dengan print F. Lalu tadi apa ketikan saya? Mahasiswa dengan nama, buka tutup kurung kurawal. Karena ini malam berarti M1
ambil data, buka tutup kurung kawal, 0, bukan O, 0. Nah, memiliki nilai akhir sebesar, kita buka kurung kawal, P1 titik, ambil data, hitung nilai akhir maksudnya. Ya, manusia salah terus. Oke, lalu yang ketiga untuk yang online, print F mahasiswa dengan nama ini M1. Ini kenapa P ya? Harusnya M. Nah, dengan ini O1. Aduh, terbalik saya. Ambil data, buka tutup kurung, ininya 1, ininya 0, memiliki nilai akhir sebesar O1 titik, hitung NA kurung. Nah, ini kita clearkan dulu biar kelihatan hasilnya. Ketika kita run start debugging kembali, harusnya ketiga-tiganya sudah print. Nah, mahasiswa dengan nama Heaven memiliki nilai akhir sebesar 97,15, yang Budi memiliki nilai sebesar 92,2, lalu yang Padi memiliki nilai akhir sebesar 84,1. Kalau kita mau ubah data yang di sini, misalnya ini 80, ini menjadi 78, ini menjadi 70, harusnya hasilnya berbeda. Coba run lagi. Nah, ini menjadi 93,1, ini menjadi 94, ini menjadi 82,6. Nah, ya, gitu. Jadi kurang lebih begitu saja untuk pengerjaan coding secara live untuk studi kasus ini. Mohon maaf apabila salah. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.